Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Pemirsa channel Pondok Pesantren Budi Mulia, kembali lagi bersama saya Furqon Rohmat Widodo. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan perkuliahan kita yang sebelumnya. Alhamdulillah kita sudah bersama gurunda kita Ustadz Lasiman. Assalamualaikum Ya. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah Allah sudah memberi kesempatan kepada kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Salah satunya adalah Kristologi Islami. Alhamdulillahnya lagi kita sudah memasuki sesi ke-7. Lanjutan dari sebelum-sebelumnya, temanya sama dengan sesi ke-6, yaitu kita akan membahas nubuat Nabi Muhammad SAW dalam Injil Barnabas dan beberapa kitab yang lain. Jadi nanti kita akan membahas dalam Al-Quran, Injil, dan mungkin Taurat, kurang lebih seperti itu. Oke, pemirsa channel Pondok Pesantren Budi Mulia, untuk memanfaatkan waktu yang seluas-luasnya, monggo Ustadz, kita mulai kajian perkuliahan kita. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Nikmat sehat, umur, iman wal Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq wa hum ya'lamun. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Rabbi. Rahmat dan salam tetap atas junjungan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penyempurna dan penutup nabi yang menerima Quran sebagai hidayah pasti yang telah dijanjikan di kitab-kitab terdahulu oleh para alim ulama Yahudi dan Nasrani dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Oleh karena itu, makna ayat yang saya baca tadi akan segera dibacakan. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Jadi ayat ini jelas maknanya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang suka menyembunyikan kebenaran, bahkan mengganti, merubah, menambah, mencampur adukan ayat-ayat Allah. Maka dalam persembunyian yang ada, mereka suka menyembunyikan. Itu memang sudah disampaikan oleh Nabi kita
Di dalam Quran, suratnya, surat yang kelima, ayat 15. Dipersilakan, Nabi kita bisa menunjukkan ayat-ayat yang disembunyikan. Bahkan kalau mau lengkap di surat Al-Maidah ayat 12-22, ada yang dirubah, ditambah, dikurangi, disembunyikan, diganti, dan ditulis dengan tangannya sendiri dilakukan dari Allah. Hal ini kita, umat Islam, khususnya santri-santri putih mulia, peserta kajian yang dirahmati Allah, ini mesti kita bisa membuktikan dengan argumentasi yang pasti akan dibacakan oleh Ustadz Furqan. Dipersilakan. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. Al-Maidah ayat 15. Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan. Cahaya dari Allah itu adalah berupa Injil, diantaranya ada Injil yang ditulis oleh Barnabas. Belum lagi oleh Injil-Injil yang lain. Maka seri pertemuan ini melanjutkan seri ke-6 kemarin. Bagaimana tentang Nabi Muhammad dan Al-Quran yang ada di Injil Barnabas, bahkan kitab-kitab atau ayat-ayat yang lainnya. Untuk ini, sekali lagi kita pahami, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Nabi Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya, sebagian di antara mereka ada yang menyembunyikan kebenaran Injil Barnabas itu. Padahal mereka mengetahui. Maka saksikan kembali seri berikutnya yang ada ini adalah tentang Nabi Muhammad, ada di dalam kitab-kitab terdahulu, di antaranya ada di Injil Barnabas yang kemarin sudah dibahas. Kemudian kita lanjutkan pada sesi pertemuan berikut ini. Maka bagaimana? Kemarin sudah disampaikan ayat yang kaitannya dengan Barnabas, pasal 72, ayat 9 sampai 16. Ini adalah kemarin sudah disampaikan. Yang saat ini adalah bagaimana Nabi Muhammad dan Quran nanti berikutnya adalah di Injil Barnabas yang pasalnya 163 ayat 7 sampai 11 ini. Namun sebelumnya adalah permasalahan ini akan dibacakan berikut oleh Ustadz Furqan. Dipersilahkan. Pasal 163 ayat 7 sampai 11 di dalam Injil Barnabas. Yang pertama, ayat 7. Para murid menanyakan, "Ya guru, siapakah gerangan yang engkau sebut-sebut yang akan datang ke dunia ini?" Yesus menjawab dengan hati gembira, "Dia adalah Muhammad, Rasul Allah.
Maka apabila ia datang ke dunia ini, ia akan menjadi sebab terwujudnya amal-amal yang soleh di kalangan manusia dengan rahmat yang besar yang dibawa olehnya. Sebagaimana hujan menjadikan tanah itu subur dan mengeluarkan buah selama hujan berhenti. Ke-11, maka dia itu adalah awan putih yang penuh dengan rahmat Allah, yaitu rahmat yang ditaburkan oleh Allah sebagai hujan gerimis di atas kaum muslimin. Itulah ciri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Maka Nabi Muhammad itu sudah dijanjikan di Injil Barnabas. Walau banyak yang mengingkari, karena Barnabas itu adalah rasul, muridnya Yesus, yang ada di dalam kitab terdahulu, disampaikan di Kisah Rasul sebagai berikut. Dipersilakan, disampaikan Kisah Rasul. bahwa Barnabas itu adalah ada di Kisah Rasul yang sebagian saja ini untuk disampaikan, dan silakan bisa dibuka Injil Barnabas yang ada, bahwa Barnabas itu benar-benar murid Yesus dan dia adalah menulis Injil. Tapi Injil Barnabas itu diapokrifkan, tidak diaktifkan, tidak ditulis dengan jelas. Maka apa yang disembunyikan akan segera dibacakan oleh Ustaz Furqan di Injil Barnabas sebagai berikut. Dipersilahkan. Injil Barnabas, Kisah Para Rasul, pasal 4 ayat 36. Demikianlah pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan seorang Lewi dari Siprus. Jadi, Barnabas itu adalah rasul yang memang murid-murid Yesus yang benar. Menulis di Injil Barnabas, dia adalah seorang rasul. Dan untuk Injil Barnabas berikutnya akan dibaca untuk lebih jelas sebagai penjelasan tentang Injil Barnabas ini. Dipersilakan. Injil Barnabas dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 22 sampai dengan 24. 22. Maka sampaikanlah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya semua tetap setia kepada Tuhan. Ke-24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Jadi Barnabas itu penuh dengan Roh Kudus. Orang yang benar, orang yang jujur, orang yang menulis kitab dengan benar. Tetapi justru kebenaran itu disembunyikan. Hingga Injil Barnabas tidak disiarkan. Justru Injil Paulus yang disebar. Ini kenyataan yang ada. Jadi kalau menunggu Roh Kudus sebagai penyampai kebenaran dari Tuhan semesta alam, mestinya ikuti Injil Barnabas. Bahwa para murid menyatakan, ya guru. Siapa guru itu? Yaitu Yesus. Siapa gerangan orang yang engkau sebut akan datang ke dunia? Yaitu sebelum Yesus itu adalah Yesus sendiri sudah menjanjikan wa ismuhu Ahmad falama ja'ahum bil bayyinati qalu hada sihrun mubin, yang ada di surat 61 ayat 6.
orang-orang yang tidak menerima Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menuduh Nabi Muhammad adalah kena sihir dari setan di Gua Hira, sehingga mendapat Quran yang kemudian disebut Satan Versus. Padahal sang guru utama dari segala guru adalah Yesus menjawab. Yesus menjawab dengan hati gembira akan datang. Dia adalah Muhammad, Rasul Allah. Maka apabila ia datang ke dunia ini, ia akan menjadi sebab terwujudnya amal-amal yang soleh di kalangan manusia dengan rahmat besar yang dibawanya. Maka Nabi Muhammad adalah wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Sebagaimana hujan menjadikan tanah itu subur dan mengeluarkan buah selama hujan berhenti, maka dia itu adalah awan putih yang penuh dengan rahmat Allah, yaitu rahmat yang ditaburkan oleh Allah sebagai hujan gerimis di atas kaum muslimin. Rasulullah itu kemana saja akan dilindungi oleh awan-awan di atasnya. Itulah pertanda kenabian yang akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maka Yesus menjanjikan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak sampai surga kecuali melalui aku. Sebagaimana Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Ustaz Furqon mohon membaca Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Bahwa Yesus itu jalan untuk menggapai rahmat bagi seluruh alam dengan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai tujuan untuk apa? Sempurna ajaran Allah Ta'ala dengan Quran yang turun. Oleh karena itu, baca Yohanes pasal 14 ayat 6. Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus dengan tegas, Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Seorang pun tidak sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Bapa itu adalah Bapa kami yang ada di surga. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Jadi Yesus itu mengajari doa, Bapa kami yang ada di surga. Bapa itu arsinya di surga. Siapa dia Bapa itu? Bapa adalah sebutan Rabbil Alamin. Bapak Bupati di kabupaten, Bapak Presiden di istana negara, Bapak Camat di kecamatan, Bapak Lurah di kelurahan. Tapi Bapak di surga ini, persamaan dalam sebutan Islamnya, maknanya makna kias bukan makna lugas, yaitu Bapa di surga itu yang menguasai surga dan bumi, yaitu Rabbil Alamin. Untuk sampai kepada Bapa melalui Yesus. Siapa itu? Yesus itu adalah Nabi Isa untuk Bani Israel. Maka kaitannya ayat-ayat Quran atau ayat-ayat Alkitab, Yesus itu adalah utusan untuk Bani Israel yang menjanjikan akan datangnya Nabi penyempurna. Nabi terakhir adalah Bani Ismail, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Maka Nabi Isa menjanjikan, akulah jalan. Jadi bukan tujuan. Tujuan akhirnya tetap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang cita-cita utamanya mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan memberi syafaat semua umat. Itu adalah tujuan hidup ini dan tujuan dari segala tujuan. Bekal yang utama, maka orang-orang hidup ini perintah untuk berhaji sebagai penyempurnaan rukun Islam. Doa ketika tawaf terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Yesus jalan untuk mencapai tujuan akhir dalam hidup ini adalah menggapai dunia hasanah, akhirat hasanah, dan berlindung dari siksa dunia, siksa neraka. Maka ingin bahagia, ikuti Nabi Muhammad SAW dengan akhlak Al-Quran. Itulah terminal akhir dari semua cita-cita. Maka Yesus itu jalan yang menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad SAW untuk damai di surga, damai di bumi. Maka wahai peserta kajian Budi Mulia, para santriwan, santriwati, alumnus yang kami hormati, untuk damai di bumi, damai di surga adalah dengan jalan khuluqul Quran. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Aku memuji Dikau, aku memuliakan Dikau, ya Tuhan Allah, anak domba Allah, putra Bapa. Di sini adalah mempunyai makna. Qur yang mengatakan bahwa damai di bumi, damai di surga dengan anak domba Allah. Anak domba Allah ini adalah makna kias. Anak domba Allah adalah orang yang atiullah wa atiur Rasul. Sebagaimana Quran surat 4 ayat 100. Maksud saya ayat 59 yang akan dibacakan. Jadi orang yang benar itu adalah surat 4 ayat 59 yang akan segera dibacakan oleh Ustadz Furqan. Dipersilakan. Al-Anisa surat keempat ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi yang lebih utama dari semua yang utama itu taat Allah dan taat Rasul. Maka semua pejabat negara semua di negeri Pancasila ini, ketika menjadi pejabat mesti disumpah dengan takwa,
di kepalanya ditaruh Quran, di kepalanya ditaruh kitab sucinya untuk bertakwa pada Allah Ta'ala, yaitu taat Allah, taat Rasul. Maka umat yang menerima Injil ya taat kepada Yesus. Bagaimana Yesus memesankan bahwa sepeninggalku nanti, setelah aku diangkat nanti, akan datang yaitu wa ismuhu Ahmad. Namun orang-orang yang ingkar, mau beriman pada Nabi Muhammad, mau beriman kepada Quran, bahkan tak mau beriman pada kitab-kitab yang ada di tangan mereka. Orang-orang yang beriman sungguh-sungguh mesti mengamalkan, mempraktekkan, yaitu beriman pada kitab-kitab Allah, beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, dan beriman kepada Quran sebagai korektor, penjaga terhadap kitab-kitab terdahulu, sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Hal ini untuk lebih mantap lagi dibaca lagi surat yang keempat ayat 136. Itulah orang yang imannya sungguh-sungguh dan tidak sesat. Oleh karena itu, Ustadz Furqan akan segera membacakan. Surat keempat An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Siapa orang yang tersesat? Yang tidak beriman dengan benar. Orang-orang yang beriman harus tetap beriman kepada kitab-kitab dari Allah yang diberikan pada nabi-nabi yang sudah dari kitab terdahulu sudah menjanjikan akan datangnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam riwayat yang ada, Umar bin Khattab itu ketika masuk Islam, baru masuk Islam, belum mempelajari Quran, disampaikan bahwa Umar, jangan kamu membaca Taurat dan Injil dulu. Bacalah Quran dulu. Karena standar kebenaran itu di Quran, bahwa kitab terdahulu itu adalah disempurnakan dengan Quran sebagai huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka ketika Rasulullah menjelaskan rukun iman ini, kaitannya Quran, surat yang keempat ayat 136 ini, sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, aku telah bertemu dengan orang Yahudi yang membaca kitab Taurat dan kitab Injil yang berbahasa Ibrani. Bagaimana mengenai kitab Taurat dan Injil ini, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab di hadis Muslim, bahwa kitab terdahulu itu adalah la tusaddiquhu katiba wala katibu katiba. Jangan kamu anggap salah semua dan jangan kamu anggap benar semua. Karena Quran ini standarisasi kebenaran.
nazalat alaikal kitab bil haq musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat wa Injil. Yang akan dibacakan Qur'annya adalah surat yang ketiga, ayat 3 sampai 5. Dipersilahkan Ustadz Furqan bacakan. Surat ketiga ayat 3 sampai 5. Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ketiga. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Ayat keempat. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. Sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Itulah orang-orang yang mengingkari kitab-kitab Allah, tidak menegakkan Taurat, tidak menegakkan Injil, tidak menegakkan Quran. Diingatkan dengan ayat ini, Quran adalah sebagai pembenar atau korektor terhadap kitab terdahulu. Bahwa kitab terdahulu, sebagian Injil Allah, Taurat Allah itu masih benar. Tetapi sebagian sudah dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, disembunyikan. Mana yang dirubah, ditambah, dikurangi, diganti, dan disembunyikan? Nanti akan kajian berikutnya, diantaranya Quran Surat Al-Ma'idah ayat 12 sampai 22. Atau santriwan-santriwati bisa membaca tafsir ayat tersebut dengan mendalam. Jadi kalau memahami hadis, itu mesti tahu asbabul wurud. Memahami Quran, tahu asbabun nuzul. Jadi larangan kepada Umar untuk membaca kitab Taurat dan Injil. Karena Umar baru masuk Islam. Tapi setelah mantap iman ditanamkan di hati, mestinya bisa mengkoreksi. Kitab terdahulu yang masih benar mana, yang sudah tidak benar mana. Sehingga orang ini bisa tetap di jalan lurus sampai akhir. Bagaimana pesan Yakub alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam. Pesan kepada anak cucunya. Wahai anak cucuku, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat dari Yakub alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam ketika kedatangan tanda-tanda maut, beriman, berislam, sampai mati. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Hingga setiap Jumat dikhotbahkan oleh para khatib di khotbah Jumat. Hukumnya mati kecuali tetap dalam keadaan iman Islam. Walau Yahudi pecah menjadi 71 golongan. Nasrani pecah menjadi 72 golongan. Umat Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pecah menjadi 73 golongan. Golongan yang mana yang tetap selamat dunia akhirat ada di Quran surat Al-Maidah ayat 68 sebagai berikut. Dipersilakan. Surat Al-Maidah surat ke-6 ayat ke-68. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Maka ingin tetap dalam iman Islam, ingin dalam kebenaran, sebagaimana dipesankan Yakub alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam, walau Yahudi pecah menjadi 71 golongan, Nasrani pecah menjadi 72 golongan, umat Muhammad pecah menjadi 73 golongan. Golongan mana yang benar? Yaitu golongan yang menegakkan Taurat, menegakkan Injil, dan menegakkan Quran. Maka mari kita kaji dengan benar. Termasuk menegakkan Injil Barnabas ini. Oleh karena itu, jangan berhenti di sini. Kajian kita pasti berlanjut. Oleh karena itu, mari kita tegakkan Taurat, Injil, Quran, iman yang benar pada kitab para nabi, dan itulah kebenaran yang pasti dijamin ilahi. Maka hal ini, ya, Nabi Muhammad SAW dalam Injil Barnabas juga dikatakan di Barnabas 220 ayat 19 sampai 20 sebagai berikut. Dipersilakan. Barnabas 220 ayat 19 sampai 20. Yang 19. Ketika orang memanggilku Tuhan dan Anak Allah di dunia, padahal aku Yesus tersuci dari itu. Allah pun bermaksud supaya tidak mencemooh aku di dunia ini dengan matinya Yudas, yang membuat mereka yakini bahwa akulah yang telah mati di atas tias salib itu, agar setan-setan nanti mengejekku di hari pembalasan kelak. Dan ini akan berlangsung sehingga datangnya Muhammad, Rasul Allah, yang apabila ia datang, ia akan membongkar kepalsuan ini bagi mereka yang percaya dengan syariat Allah. Jadi ini jelas. Ayat ini adalah menjelaskan bagaimana kaitannya Surat 4 ayat 157 sampai 159. Apakah yang disalib itu Yesus? Apa yang disalib itu Yudas? Ini adalah permasalahan yang harus kita kaji dengan mendalam. Oleh karena itu, kita mesti mengaji Quran surat An-Nisa 157 sampai 159 ini dengan mendalam, dengan tafsirnya, dengan penjelasannya yang lebih lanjut, yang akan diulas secara mendalam pada periode-periode mendatang. Maka jangan tidak ikuti kajian pesantren Budi Mulia ini. Adalah khusus untuk para santriwan santriwati Budi Mulia dan santri-santri yang ingin belajar Islamologi dan Kristologi Islami. Silakan dibaca oleh Ustaz. An-Nisa 157 sampai 159. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ
ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang dibunuh itu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya Isa menjelang kematiannya. Dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Itulah jelas di hari kiamat, ya, akan kiamat nanti Isa turun, dan Isa turun itu mengikuti syariat Islam. Dia akan sholat mengikuti Imam Mahdi, berislam Isa dengan baik. Oleh karena itu, siapa yang disalibkan itu harus dipelajari dengan seri lebih mendalam satu saat nanti. Oleh karena itu, jelas bahwa sini tertulis matinya Yudas. Siapa Yudas itu? Saat berikut akan lebih mendalam, karena tidak mungkin dipotong dengan membahas tema ini. Maka ikuti Injil Barnabas, ikuti Taurat, ikuti kitab para nabi, dan ikuti Quran sebagai kitab penyempurna yang tidak ada ragu lagi di dalamnya. Oleh karena itu, berikutnya adalah nubuat ramalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Injil Yohanes dan sebagainya. Nanti akan dilanjutkan pada serial berikutnya. Nah, ini adalah tema bagaimana kaitannya Injil Barnabas, seri kajian Kristologi Islami sekaligus Islamologi serial ke-7. Ikuti berikutnya, seluruh santriwan santriwati, jangan bosan, sisihkan waktumu, karena yang terbaik bagimu adalah orang yang terbaik di antara orang terbaik, orang yang menyisihkan waktunya untuk mengaji dan mengkaji ayat-ayat Allah. Itulah yang terbaik buat kita. Sisihkan waktu, sisihkan tenaga, sisihkan biaya untuk mensponsori kajian pesantren Budi Mulia ini. Syukur kita bisa merealisasikan Budi Mulia ini bisa menjadi lahan amal untuk kita semua. Lahan untuk berjumpa, untuk bereuni bersama, untuk bisa berjuang bersama dalam menggapai takwa pada Allah Ta'ala, sehingga kita akan menjadi keluarga besar, ahli surga dunia, surga akhirat, atas ridho Allah Ta'ala. Sekian dan demikian. Allahumma arinal haqqa haqqa, warzuqna tiba'ah, warinal batila batila, warzuqna jantinah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jumpa lagi serial berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasru minallah wa kun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa penutup saya serahkan pada Ustadz Furqon berikutnya. Dipersilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ustadz Lasiman yang telah memberikan ilmunya kepada kita, bagaimana kita mengenal Nabi Muhammad, bagaimana kita mengenal Isa dalam berbagai versi kitab. Semoga itu menjadi bagian dari kita meningkatkan derajat kita di hadapan Allah karena kita belajar ilmu pengetahuan. Terima kasih Ustadz. Nah, jangan lupa pemirsa Pondok Pesantren Budi Mulia Channel, bagian dari mendukung kegiatan dakwah ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga berdonasi yang akan kami tampilkan di keterangan atau di narasi. Sekian. Mohon maaf apabila salah kata, salah ucap. Selamat jumpa di pertemuan selanjutnya. Bersama saya selaku MC Furqon Rahmat Widodo. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.